عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Irsadillah beserta rombongan Maulid Habsi dari Sengata, Bapak Kepala Desa atau perangkat yang mewakili yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat menghadiri acara yang luar biasa, menunjukkan kecintaan kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati, merayakan bulan kelahiran Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para jemaah rahimakumullah. Pertama-tama kami atas nama pengurus Masjid Baitur Rahman Desa Tepian Makmur mengucapkan alhamdulillah, terima kasih khususnya yang pertama kepada Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Irsadillah beserta rombongan Maulid Habsi, yang mana beliau-beliau ini adalah bagian atau utusan dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhaimi dari Sengata, yang dimana beliau itu adalah sebagai pembina kita, pembimbing kita mulai dari berapa tahun yang lalu ya. Jadi setiap Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Tepian Makmur ini, selama beliau tidak uzur, Tuan Guru Haji Suhaimi selalu menghadiri dan membina kita, khususnya masyarakat kita di Desa Tepian Makmur. Semoga beliau selalu istiqomah, panjang umur, sehat walafiat. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah kaum muslimin, muslimat, bahwa pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini, di dalam undangan kita akan dihadiri oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhaimi. Di dalam undangannya, di dalam hati jamaah ini kok tidak ada Tuan Guru. Ini Guru nggih. Nanti Guru jelaskan itu. Jadi di undangan kami tausiah pengajian umum Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa tahun-tahun yang telah lewat,
akan disampaikan oleh Tuan Guru Muhammad Suhaimi dari Sengata. Tiba-tiba selain sekarang tidak ada beliau yang kita lihat, ya karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Nanti beliau Tuan Guru Irsyad yang akan menyampaikan salam beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, atas nama pengurus masjid, tentunya banyak kekurangannya dalam pelaksanaan ini. Oleh karena itu kami atas nama pengurus Masjid Baitur Rahman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak banyak yang saya sampaikan, nanti supaya banyak waktunya Bapak Tuan Guru memberikan kita tausiah pengajian maulid, maka dari pengurus masjid ya singkat-singkat saja. Selanjutnya Tuan Guru, ini kenapa saya memakai dua mic ini? Mic yang satu ini milik rombongan Maulid Habsyi. Jadi yang satunya ini milik Masjid Baitur Rahman. Supaya dua-duanya ini ikut serta Maulid malam ini. Kemudian kalau yang mic yang milik Masjid Baitur Rahman ini, Guru, ini suaranya sampai di atas. Ya, kalau yang punyanya rombongan Habsyi ini yang di dalam saja, supaya syiar Islamnya itu keluar sampai di luar masjid. Pengajian kita didengar oleh orang yang tidak sempat hadir di masjid ini. Siapa tahu nanti ada yang mendengar pengajian ini dari rumah, supaya didengar oleh orangnya. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya sambutan kedua disampaikan oleh Pemerintah Desa Tepian Makmur, Pemerintahan Desa Tepian Makmur, yang akan disampaikan oleh Ketua BPD Desa Tepian Makmur. Kepada beliau disilakan. Sini. Saya dekat sama Pak Kiai kan, barpanya Kiai Tuan Sewu bapaknya. Beda kalau kita dekat sama ulama itu. Dua kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Irsyadillah beserta rombongan Al-Habsyi dari Sangata. Yang kami hormati pengurus Masjid Baitur Rahman beserta dengan seluruh jamaah masjid. Yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Desa Tepian Makmur. Yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan segenap masyarakat Desa Tepian Makmur yang telah berkenan hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah hari ini.
Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam majelis yang penuh hikmat ini. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke hadapan baginda besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mohon izin Bapak Ibu dan segenap tamu undangan Al-Mukarram, mohon izin memperkenalkan diri, saya Ibu Santi dari BPD Tepian Makmur mewakili jajaran pemerintahan desa hari ini dikarenakan Bapak Kepala Desa masih ada dinas luar. Jadi mohon izin, yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tuan Guru Kiai Haji Irsyadillah dan segenap rombongan Al-Habsi dari Sangatta yang telah berkenan hadir di Desa Tepian Makmur. Mohon nanti diberikan ilmunya, diberikan pemahamannya berkaitan dengan tema peringatan Maulid tahun ini. Yang kedua, kepada segenap jamaah, semoga kita semuanya di dalam peringatan Maulid Nabi ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil barokah dari adanya peringatan Maulid Nabi ini. Di mana salah satunya makna peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk kita bersama-sama memuliakan dan juga mensyukuri kelahiran Nabi besar kita dan juga untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Islam. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk kita bersama-sama mengenang sejarah perjuangan dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta untuk kita dapat meneladani akhlak mulia beliau dan memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam. Semoga di dalam peringatan Maulid Nabi hari ini kita juga semakin ditumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kita senantiasa selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan mewakili jajaran pemerintahan desa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus musola dan juga seluruh jamaahnya yang hari ini kita bersama-sama hadir. Mari kita siapkan diri, kita fokuskan diri kita untuk nantinya kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita sehingga kita pulang mampu membawa manfaat dan barokah dari peringatan Maulid Nabi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Acara kelima, tibanya kita pada acara inti Mau'izah Hasanah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Irsyadillah. Kepada beliau dihaturkan. Atas, ini yang atas ini. Atas kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rasuh wa salah jasadi wa ruh wa taubatan nasuh wa taubatan nasuh wa taubatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan zahir dan batin, serta masih dipanjangkannya umur sehingga kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Baitur Rahman, dengan satu tujuan dan satu niat, yaitu menta'zimkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membesarkan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, kita mendapat syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Sudah tidak terasa bulan Rabiul Awal sebentar lagi akan meninggalkan kita. Malam ini malam yang ke-20 tadi ya. Tinggal berapa hari lagi sudah berakhir. Di setiap bulan Rabiul Awal itu seluruh umat muslim di penjuru dunia, di manakah, di pelosokkah, di kotakah, yang jalannya bagus, apalagi yang susah, itu akan mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tujuan kita ini karena cinta kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah itu tidak ada, tidak mungkin adanya kita ini. Laulaka ya Muhammad ma akhlaqtu anak. Jika seandainya bukan karena engkau, kata Allah, niscaya tidak ada sesuatu ini aku ciptakan. Karena hakikatnya Nabi Muhammad itulah jadi adanya kita, langit dan bumi, semua, neraka, surga, semua, aras dan lain sebagainya. Itu berkat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita pada malam ini yang kita bisa berhadir di tempat ini, orang-orang yang beruntung. Kenapa jadi beruntung? Kata baginda kita Rasul, "Tuba liman yarani wa amanabi." Beruntung orang yang pernah melihat aku, kemudian dia beriman kepada aku, kata Nabi. Itu tentunya para zaman sahabat. Itu kan ketemu sama Nabi mereka itu. Kemudian hadis selanjutnya, summa tuba. Sampai 7 kali Nabi itu mengulangi. Summa tuba. Liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung, kata Nabi. Sungguh beruntung. Itu diulangi Nabi sampai 7 kali. Bagi siapa yang tadi? Bagi orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka itu beriman kepada aku. Ya kita ini. Pernah enggak melihat Nabi? Ayo angkat tangan yang pernah melihat Nabi. Nah, 1 abad yang silam. Ya kan ini kan 1447. Nah, kalau seandainya kita hidup di zaman Nabi, enggak ada di sekarang ini. Itu 1 abad yang silam kata Nabi, summa tuba, sungguh beruntung orang yang tidak pernah ketemu dengan aku, tapi beriman kepada aku. Ya kita ini, makanya malam ini ya alhamdulillah, kita orang-orang yang termasuk diberikan Allah hidayah atau taufik, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Dengan tujuan apa tadi? Untuk mentakzimkan, untuk membesarkan kelahiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak luar biasa ini. Kalau Allah tidak berikan hidayah dan taufik, berat kaki untuk melangkah. Tahu di Masjid Baitur Rahman bakal ada peringatan Maulid Nabi. Kan tahu nih, pasti pengumuman kan? Pasti disebar undangan kan? Hidayah ada, tapi taufik Allah tidak berikan, berat kaki ini untuk melangkah. Nah kita yang bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menghadiri setiap peringatan, baik peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Rasul, dan peringatan yang lain yang berkenaan dengan agama kita, itu sungguh luar biasa. Makanya mahal sekali hidayah dan taufik ini, mahal harganya. Begitu juga sebaliknya. Hidayah dan taufik itu kalau Allah tidak berikan, berat kaki melangkah untuk salat berjamaah ke masjid ini. Padahal kita tahu pahalanya itu 27 derajat, ada juga yang mengatakan 25 derajat daripada sembahyang sendirian. Luar biasa. Dan sembahyang berjamaah itu Pak, kelebihannya apa? Biar kita mengantuk atau lupa bacaan tadi, Allah terima sembahyang kita. Karena di mana Allah nilai? Karena kita mau berjamaah. Kalau sembahyang sendiri itu belum tentu. Tapi kalau berjamaah itu pasti sudah Allah terima. Misalnya imamnya tidak khusyuk, tapi di pojokan situ ada yang khusyuk, Allah terima semuanya. Beborong. Ibarat buah tuh kalau sudah masuk dalam karung, aman sudah itu. Berarti diterima semua nih. Ya, dikasih masuk dalam karung itu Pak Haji. Masukkan karung berarti kan oke sudah, deal. Tapi kalau masih ada di luar, nah jangan-jangan yang ini tidak diikutkan nih. Nah makanya sembahyang berjamaah itu dipelihara dan dijaga. Itu perintah siapa? Nabi, sunnah Nabi. Kalau salatnya itu perintah Allah, tapi berjamaah itu sunnah Nabi. Man ahya sunnati fakat ahabbani. Siapa yang suka menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku, kata Nabi. Ayo sunnah Nabi lagi, banyak.
Silaturahmi sunnah Nabi. Ya kan? Pokoknya dari bangun tidur, tidur lagi, itu sunnah Nabi. Kalau kita bisa menerapkan. Tapi jangan diikutin. Begitu bangun, tidur lagi. Begitu tidur, bangun lagi. Ya, tidur lagi. Siapa yang demikian, itulah pengikut Mbah Surip. Kan Mbah Surip ada lagunya kan? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Kapan kerjanya? Tapi sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak sunnah Nabi ini. Nah, kita memperingati ini apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi nih. Mengingat kembali kepada kita. Perjuangan Nabi itu luar biasa. Akhlakul karimahnya Nabi itu luar biasa. Kalau kita bicarakan malam hari ini, tidak cukup waktunya. Besok pagi baru kami pulang ke Sangatta. Kalau kita bicarakan keistimewaan dan akhlak-akhlak Nabi itu, tidak ada habisnya. Di dalam kitab Simtud Durar, kalangan Habib Ali, atau yang kita kenal Maulid Habsyi itu, selesai zaman ini kata Habib Ali, tidak akan selesai menyebut kemuliaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, Habib Ali itu sebatas itu aja bisa menggambarkan akhlak Nabi, kemuliaan Nabi. Selebihnya tidak bisa. Sebenarnya yang bisa menggambarkan akhlak Nabi, kemuliaan Nabi itu cuma Allah saja. Apa yang tidak ada pada Nabi itu? Makanya kita ini bersyukur menjadi umatnya bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita menjadi umatnya Nabi ini, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Nabi, maka hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi di rumah tangga lah dulu. Cara minum Nabi itu bagaimana? Cara makan Nabi itu bagaimana? Cara bergaul suami istri menurut Nabi bagaimana? Ada semua. Contoh kecil. Ya, sunnah Nabi dalam rumah tuh. Masuk WC. Kaki apa Bu duluan Bu? Ibu. Enggak ada suaranya ibu nih. Degaga suaranya ibu nih. Apa Bu? Iya ibu, itu sunnahnya kaki kiri. Nah kita tuh kadang-kadang sudah kebelit, nggak tahu mau kiri mau kanan. Oke, yang penting aman. Iya kan? Nah disuruh lagi sebelum masuk WC itu kan ada doanya. Nanti tanya sama Pak Ustadz aja nanti doanya itu. Nah habis itu keluar dari WC itu kaki kanan. Disunahkan lagi pakai sandal. Nah itu yang kecil kadang-kadang kita tidak terlaksanakan kita yang demikian itu. Minum. Nih minum. Kadang-kadang kalau sudah haus minum. Gok minum topi miring kah topi lurus kan enggak tahu nih. Tapi kalau di sini aman. Ini nih minum nih kita nih. Minum Nabi itu ada aturannya. Dicontohkan biar sekalian minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan Bu ya minum. Ibu bapak dipersilahkan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu minum cara Nabi. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sudah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada juga yang mantap ini kalau sudah haus ini ditutup biar naruh separuh berbismillah enggak. Nah itu lu bahaya itu. Misalnya habis olahraga itu bisa langsung drop gitu. Ya, atau habis panen sawit kah? Sudah panen Pak sawit Pak? Pak, yang punya sawit sudah panen Pak? Sekali panen itu berapa? Jumlahnya? Ada yang 50 juta? Nah, alhamdulillah. Supaya panen yang bertambah lagi, kalau sampai 1 tahun tuh wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat artinya pembersih. Jangan sampai kita termakan racun di harta kita itu. Makanya disuruh mengeluarkan zakat. Itu haul dan nisabnya sampai. Tapi kalau nisab aja dapat gusuran tanah, ya kan, Haji Mansur karena tanah digusur. Jadi kan habis digusur dapat duit naik berangkat naik haji, maka bergelarlah Haji Mansur karena haji dapat tanah digusur. Nah itu misalnya nih kena tanah gusur tadinya, yang enak aja kita hitung, misalnya 1 M, itu wajib keluar 25 juta. Itu nisab namanya. Tapi kalau haul itu 1 tahun dulu. Kita ini kadang-kadang ilmunya ndak tahu juga, mengerti juga tidak. Masalah agama nih, kalau dapat duit dapat. Sampai waktunya ndak ada berzakat, berarti harta kita itu masih ada racunnya. Kotor masih. Hati-hati kalau makan racun. Bahaya. Bukan bahaya lagi, bahaya. Itu baru mukaddimah Pak ya. Kata Yusuf Kalla itu ikan sepat, ikan gabus. Iya kan? Tapi jangan lupa pula beli ikan kapar. Pak. Makin cepat, makin bagus. Karena perut penceramah sudah lapar. Allah luar biasa. Ini maaf Pak Bu, sebenarnya kan yang mengisi tausiah di sini biasanya kan setiap tahun tuh guru kita Kiai Haji Muhammad Suhaimi, karena beliau uzur ya, semenjak beliau habis operasi ini itu selalu uzur. Kemarin biasanya kan acara di Batu Ampar itu beliau terus yang ngisi. Nah karena habis operasi tadi, jadi beliau tidak bisa, maka kita diutuslah ke Batu Ampar. Seumur-umur belum pernah ke Batu Ampar. Begitu sampai di desa Batu Timbau kah? Timbau, benar kok Batu Timbul. Bilangku kalau Batu Timbul gimana ya? Habis dilempar ke sungai timbul batunya. Sekalinya Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar. Alhamdulillah begitu sampai ke Batu Ampar, pulangnya terdampar saya Pak. Nah jadi kita doakan guru kita, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, sehingga nanti di tahun-tahun berikutnya beliau yang ngisi. Saya ini sebagai cadangannya aja Pak. Kalau beliau tidak bisa maju, kita yang maju. Ya kan? Artinya ada yang diutus gitu. Sebagai badal atau sebagai pengganti untuk sementara. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau itu selalu sehat walafiat. Dan kita juga semua sehat walafiat, panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya panjang umur?
kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi namanya hidup itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Kembali kita kepada sunnah tadi. Setiap apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, baik perkataan, perbuatan dan apapun, itu adalah sunnah, contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasulullah itu adalah contoh. Tentu kita yang mencontoh ini kan sudah tahu bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah menjadi contoh. Bisa dilihat bagaimana cara makan Nabi, minum Nabi, tidur Nabi, berumah tangga Nabi. Itu kan contoh. Maka Rasulullah itu diciptakan dari manusia. Basarun la kal basar. Manusia baginda kita Rasul itu, tetapi bukan manusia. Artinya istimewa. Nah, jadi sebagai manusia kita mencontoh wajar. Bisa makan, bisa minum, bisa berumah tangga, bisa kawin. Itu Nabi kita. Kalau seandainya kita ini disuruh contoh malaikat, bagaimana? Jika seandainya disuruh mengambil contoh kepada malaikat. Malaikat loh. Makan tidak, minum tidak, bergaul suami istri tidak. Kayak apa? Bagaimana kita mau mencontoh? Berarti mencontoh biasanya malaikat tidak makan. Ngikut kita tidak makan, sanggup enggak? Mengikut malaikat, misalnya malaikat tidak kawin, kira-kira sanggup enggak kawin? Kalau saya Pak, kalau enggak kawin mungkin panas kepala ini. Seminggu aja mungkin enggak ketemu itu mungkin panas. Jadi wajar Nabi kita itu sebagai contoh. Untuk apa? Liman kana yarjullah al yaumil akhir, dan barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah nanti di akhirat, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyaklah menyebut Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Zikir itu bermacam-macam. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir napas. Kalau lisan itu yang kita biasa kita baca yaitu la ilaha illallah. Ya kan? Itu sekurang-kurangnya sehari semalam kita berzikir itu 100 kali. Supaya apa? Supaya mudah nanti sakaratul maut. Jangan sakaratul maut. Ini macam-macam. Dulu nih Pak, ini cerita. Dulu waktu saya masih SD kalau tidak salah. Ada orang mau meninggal. Yang namanya anak-anak ini kan suka, tidak tahu takut apa itu, tidak ada urusan. Kalau ada orang mau meninggal tuh suka aja ngeliatin. Begitu sudah mau sakaratul maut, ditalkinkan la ilaha illallah, tidak menjawab. Tangannya tuh begini memberi isyarat. Nah, jauh lagi kalau mau menyebut Allah itu jauh. Ini kita yang semua ini camat semuanya nih. Yang berhadir pada malam hari ini maupun yang di luar yang tidak hadir, semuanya adalah camat. Itu pasti. Kalau jadi bupati, jadi dewan itu belum tentu. Tapi kalau camat pasti. Calon mah. Ayo angkat tangan yang tidak mati. Makanya kata Imam Syauqi, tazawwad bittaqwa.
persiapkanlah bekal. Idza hannal lailu hal ta'isu ilal fajri. Apabila malam telah datang, apakah kalian tuh yakin bahwa besok pagi masih hidup? Berapa banyak orang sakit, sekalinya belum juga meninggal. Berapa banyak orang sehat, tahu-taunya besok. Innalillah. Jangan berpegang kepada kesehatan, jangan berpegang kepada sakit, tapi kita berpegang kepada Allah. Mati jangan ditakuti, atau berani mati juga jangan, tapi persiapkan bekal untuk mati. Apa bekal untuk persiapan mati? Maknanya waktu hidup ini, wa tazawwadu, kata Tuhan, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu kalau secara globalnya imtisalul awamiri wajtanibun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa secara global. Kalau secara terperinci kita bicarakan, tidak cukup waktunya. Nah, jadi pembicaraan semacam itu supaya terperinci itu di mana? Itu di majelis ta'lim. Kalau kayak kita yang tua-tua ini tidak mungkin lagi duduk di bangku sekolah. Nah, kita ini mantan-mantan makan meja atau bangku sekolah. Ya kan, tidak mungkin lagi kan Pak Bakri, kita ini sekolah, tidak mungkin lagi. Nah, sekarang kita belajar di mana? Belajarnya di majelis taklim. Nuntut ilmu. Ayo, kalau tidak ada berilmu bagaimana? Sembahyang kalau tidak ada ilmunya, tidak pernah belajar, sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga tidak pernah belajar. Rukun puasa berapa, pembatal puasa berapa, Anda tahu. Rukun sembahyang berapa, yang sunatnya berapa, enggak tahu. Kayak apa sudah. Maka rukun sembahyang itu wajib kita itu tahu dan mengerti dan paham. Rukun sembahyang itu 13 dan terbagi 3. Ada rukun qauli, ucapan, ada rukun fi'li, perbuatan, ada rukun qalbi, yakni urusannya di hati. Nah, itu kalau kita jelaskan tidak cukup Pak malamnya ini. Itu di majelis ta'lim. Cuman oleh-oleh terakhir. Ya, ini oleh-oleh terakhir. Hampir jam 10 sudah. Kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mentakzimkan, membesarkan. Tentu di mana di situ ada terkandung bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banyak-banyaklah bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Kifayatul Arqiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Aksiru minas salati alayya, perbanyaklah salawat atasku, kata Nabi. Fa innaha, karena salawat itu nurun fi qabri. Nurun fil qabri. Nah, kalau ingin terang di dalam kubur, perbanyak baca salawat. Ayo kubur satu kali berapa kubur itu? 1 kali 2 kah? Nah, tergantung orangnya. Kalau panjang ya kan. Kalau orangnya pendek juga namanya.
Nah, itu rumah masa depan itu kuburan. Rumah masa depan itu kuburan. Kan semua pasti mati kan? Sudah aku bilang tadi kan semua pasti mati. Apa bekal kita supaya menghadapi kematian itu? Nah, di antaranya kata Nabi, perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Salawat itu akan menjadi nur, menjadi penerang nanti di alam kubur. Kalau di dunia masih bisa kita, kalau misalnya mati lampu dalam kamar ini gelap kan, masih bisa keluar. Kalau dalam kubur mau keluar, kalau misalnya keluar itu pulang ke rumah bisa ribut yang di rumah, pada kabur semua ini. Itu menjadi nur, menjadi cahaya nanti di dalam kubur. Gelapnya tuh tidak bisa dibayangkan. Maka kubur ini tiap hari dia menyeru. Cuma kita tidak dengar. Aku adalah rumah yang asing, kata kubur. Aku adalah rumah yang gelap, baitul zulmah. Wa ana baitud dud. Aku adalah rumahnya ulat, rumah cacing. Itu datang. Kalau sampean tidak percaya, coba nanti mati ya. Misalnya, tidak ada yang dibilangin Pak Kiai waktu hidup tuh bilangnya ulat datang, gelap, balik, laporkan. Tidak ada itu. Ternyata di kubur itu aman-aman aja. Nah, jadi tidak perlu beramalan kita. Tapi kalau di kubur itu sempit, gelap, penuh ulat dan cacing, ayo mau lari kemana? Nah, justru itu kata Nabi, perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Sekurang-kurangnya membaca salawat itu sallallahu ala Muhammad, itu yang paling pendek. Tidak ada lagi yang pendek daripada itu. Itu paling pendek udah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau bisa 1000 sehari. Kalau tidak bisa 1 kali sehari. Kalau tidak bisa tidak usah dibaca. Itu paling malas sudah orang itu. Tanyakan aja, mau masuk surga enggak? Mau. Ya kan? Mau masuk surga enggak? Mau. Pasti mau. Kalau ditawarkan mau masuk surga, pasti jawabannya mau. Kadang-kadang pengen masuk surga, tapi perbuatan dan tingkah laku mencerminkan tidak mau masuk surga. Kesempatan kita beramal ini waktu napas masih ada ini. Kalau sudah napas ini berhenti sudah beramal. Ad-dunya mazratul akhirah, kata Nabi. Dunia itu adalah ladang untuk bertanam. Nanti masuk kubur baru memetik, baru panen. Fa in khairan fa khairun. Jika perbuatan kita baik, maka dibalas baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatan kita buruk, maka dibalas juga dengan buruk. Kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau berbuat, itulah yang akan engkau panen. Nah, kalau kita menanam Quran misalnya di dunia, kita sering baca Quran, itu akan datang dia nanti dalam kubur. Baca salawat, beribu-ribu baca salawat tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Itu begitu kita masuk kubur, datang itu pahala salawat itu tadi. Kita bersedekah, tiap hari bersedekah, tidak usah banyak. Kalau 100.000 mungkin sehari kebanyakan. 10.000 lah. 10.000 kah, 5.000 kah tiap hari. Itu menolak bala seharian. Kalau seandainya
hari itu akan ditimpakan bala kepada kita, maka sedekah tadi itu akan menolak. Itu keistimewaan sedekah. Mau sore sedekah lagi, semalaman aman. Dan bersedekah itu menarik rezeki-rezeki yang belum ada, yang sudah ada Allah peliharakan, yang belum Allah tarik dengan dia bersedekah itu luar biasa. Makanya jangan malas untuk bersedekah. Nah itu yang pertama. Fa innaha nurun fi qabri, kata Nabi. Orang yang banyak bersalawat dan salat itu akan menjadi nur nanti di alam kubur. Kemudian lagi wa nurun ala sirati, dan cahaya ketika kita akan menyeberang yang namanya titian siratal mustaqim. Itu loh, kita menyeberang yang namanya titian siratal mustaqim itu kan lebih kecil daripada rambut. Rambut ini dibelah 7. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau secara akal mampu enggak? Kita menyeberang, rambut dibelah 7. Kemudian tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau menurut akal mampu enggak kita? Enggak bisa kan? Enggak bisa kita seberangi. Kalau menurut akal, tidak bisa, kita yakin pasti jatuh. Tajamnya lebih tajam daripada pedang, kecilnya kayak rambut dibelah 7, itu kalau akal tidak mampu. Tapi kan kita menyeberang itu, kita yang membawa iman, kita yang mati beriman. Itu dalam cerita itu kalau kita orang beriman, itu kadang-kadang bisa tidak menginjak yang namanya titian siratal mustaqim. Itu namanya kalbarakil khatib, laksana kilat menyambar. Begitu mau nyebrang, sudah ada di seberang, sudah dalam surga. Itu bagi para kekasih-kasih Allah, para anbiya wal auliya was suhada was salihin. Maka menurunnya 1000 tahun, mendatarnya 1000 tahun, turunnya 1000 tahun, menyeberangi itu. Bagaimana? Ada yang merangkak, ada yang laksana kuda, lari kuda kan? Ada yang seperti jalan, pokoknya macam-macam. Yang selangkah lagi mau nyampai ke surga, nyemplung. Itu nanti kita ini semua ini pasti melalui itu. Kalau ingin ke surga harus melalui itu. Kalau tidak mau ke surga, tidak melewati itu, langsung nyebur aja ke dalam. Itu pasti kita lewati. Dan kita tidak boleh, itu adalah rukun iman. Kalau di hati kita ada keraguan bahwa itu siratal mustaqim itu tidak ada, bahwa akhirat itu tidak ada, berarti kita tuh murtad, keluar daripada agama Islam. Jangan sampai kita berkaitan, dan itu pasti terjadi. Kita yakin itu adalah rukun iman, percaya kepada yang gaib-gaib yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Nah, dengan salawat itu tadi, itu menjadi cahaya ketika kita menyeberang yang namanya titian siratal mustaqim. Yang ketiga, wa nurun fil jannah, dan cahaya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi bila kita bisa mengamalkan salawat itu tadi, itu 3 kita akan mendapat keuntungan. Pertama tadi, terang di alam kubur, terang ketika kita menyeberangi titian mustaqim, dan terang ketika kita di dalam surga. Nah, mungkin itu saja Ibu ya, Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat dari baginda kita Rasulullah SAW kelak nanti di yaumil mahsyar. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu semua, kami undang nanti Selasa malam Rabu
di majelis kami di Sangatta Raudatul Mujahidin. Siapa tahu ada yang bisa berhadir. Ya, sekali lagi kami undang malam Selasa, malam Rabu tanggal 23 kalau tidak salah, ya kan? Nah, itu di majelis kami Raudatul Mujahidin. Penceramahnya keturunan Sayyidina Umar, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Umari, Baida dari kota Yaman. Nah, kalau mau ingin melihat keturunan Sayyidina Umar masih ada. Kemarin adiknya yang datang itu Syekh Saleh bin Muhammad. Ada kemarin datang. Nah, ini di majelis kami ini nanti kakaknya Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Umari dari Baida Tarim. Nah, mungkin itu saja Bu ya. Bapak Ibu sekalian mohon ampun dan maaf jika ada salah hilaf. Sekali lagi minta halal, minta ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu para jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan doa, maka kita istirahat untuk sejenak. Pada para undangan dan jemaah silakan menikmati air minumnya. Kemudian kepada rekan-rekan petugas panitia atau pengurus, silakan membagikan sedekah jariah berupa nasi kotak. Kemudian kepada jamaah yang lain yang tidak ditugaskan supaya duduk diam di tempat, ya. Nah, jadi kepada adik-adik atau teman-teman yang sudah ditugaskan untuk membagikan sedekah jariah berupa nasi kotak supaya segera membagikan. Pada adik Saiful supaya bisa membantu, adik Hardi sama Mami bisa membantu. Jadi sekali lagi kepada jamaah yang lain yang tidak ditugaskan supaya duduk diam di tempat, ya, tidak usah berkeliaran, akan dibagikan semua. Kepada para jamaah, para tamu undangan, silakan menikmati air minum yang sudah disiapkan sebelum kita lanjutkan dengan doa. Yang di luar, yang di sebelah Har. Nah, Adik Rustam bisa dibantu. Sekali lagi kepada jamaah khususnya yang ibu-ibu supaya jangan berkeliaran, duduk di tempat. Jadi adik-adik kami juga itu supaya bisa dapat semua.